Selamat menyaksikan video berikut dan jangan lupa klik subscribe channel ini. Memasuki bab kedua, yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar dari bab ini: pertama, menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Kedua, menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran dari usaha dan pesawat sederhana. Bisa kalian baca ya, ada menjelaskan konsep usaha sampai dengan menyebutkan macam-macam pesawat sederhana, sampai ke nomor 10 menyebutkan gerak manusia yang bekerja berdasarkan pesawat sederhana yang sesuai. Pertama-tama kita pelajari terlebih dahulu tentang usaha. Apa yang dimaksud dengan usaha? Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, sebuah balok dikenai gaya sebesar F mengalami perpindahan tempat sebesar S, sehingga balok tersebut mengalami perpindahan posisi. Yang kedua, rubak ditarik dan didorong oleh seseorang dan mengakibatkan balok tersebut berpindah tempat juga. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan usaha dari kedua gambar ini? Usaha adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Lah, besarnya usaha ditentukan tadi oleh besarnya gaya yang diberikan dan perpindahan benda tersebut. Secara matematis, usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. Ya, W itu usaha sama dengan F gaya kali S perpindahan. W mempunyai satuan Joule, F satuannya Newton, dan S jarak perpindahan satuannya meter. Usaha dapat bernilai 0 apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan benda. Nah, contohnya, bila kalian mendorong tembok, tembok tersebut tidak akan bergerak meskipun kalian merasa sangat lelah. Nah, dikatakan bahwa usaha yang kalian lakukan adalah 0 karena tembok tersebut tetap diam, tidak mengalami perubahan posisi. Usaha dapat juga bernilai positif bila gaya searah dengan arah perpindahan benda. Misalnya kalian menarik benda ke kanan, arahnya juga akan ke kanan. Kedua, usaha negatif, yaitu jika arah gaya dan arah perpindahannya membentuk sudut 180 derajat
atau berlawanan arah. Misalnya gaya gesekan. Kalian menarik benda di permukaan yang kasar, maka pada benda akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang kalian kerjakan pada benda tersebut. Ya, jadi usaha ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Sekarang kita memasuki daya. Daya merupakan besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu. Di dalam IPA, daya dilambangkan dengan huruf P. Daya itu sendiri secara matematis dirumuskan P sama dengan W dibagi dengan T. P, daya, mempunyai satuan watt. W, usaha, satuannya joule. Dan T, waktu, satuannya sekon. Watt, ya, satuan dari daya sama dengan joule per sekon, sesuai dengan rumus matematisnya, yaitu P sama dengan W dibagi T. Pokok bahasan selanjutnya adalah pesawat sederhana. Yang pertama, jenis pesawat sederhana tuas. Tuas disebut juga dengan pengungkit. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya jungkat-jungkit yang dipergunakan untuk bermain. Yang kedua, katrol. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya timba untuk mengambil air di sumur. Yang ketiga, bidang miring, ya. Bidang miring ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari, semisal kita mau menaikkan barang ke atas truk, maka akan dipergunakan papan untuk mempermudah menaikkan barang tersebut agar usaha yang diberikan lebih kecil. Itu menggunakan bidang miring. Selanjutnya adalah roda gigi. Tuas terlebih dahulu, ya, tuas atau disebut juga dengan pengungkit. Perhatikan gambar. Titik yang digunakan sebagai tumpuhan dari tuas dinamakan titik penumpu. Kemudian ada beban. Beban ini berarti benda yang akan diangkat. Kemudian kuasa. Kuasa adalah besarnya gaya. Kemudian jarak dari beban ke penumpu dinamakan lengan beban. Jarak dari penumpu ke kuasa atau gaya yang digunakan untuk mengangkat benda dinamakan lengan kuasa. Dari gambar dapat dirumuskan W itu benda yang akan diangkat dikali LB. LB adalah lengan beban sama dengan LK. LK adalah lengan kuasa tadi, jarak dari penumpu ke gaya yang dilakukan dikali F dikali besarnya gaya. W dikali LB sama dengan LK dikali F. Karena tujuan penggunaan pengungkit atau tuas ini untuk mempermudah atau memperkecil usaha, maka akan mempunyai keuntungan mekanis, dilambangkan dengan KM sama dengan W dibagi F, beban dibagi kuasa, atau LK dibagi LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Jenis-jenis tuas. Yang pertama,
titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Ya, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Ini jenis tuas pertama. Jenis tuas yang kedua yaitu titik beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Ya, berarti beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jenis ketiga, titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Ya, berarti kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Jenis pertama ini T, berarti titik tumpunya berada di tengah. Ya, untuk memudahkan kalian. Jenis kedua yaitu B, berarti beban yang berada di tengah. Kemudian yang ketiga K, berarti kuasa yang berada di tengah-tengah. Selanjutnya, pesawat sederhana jenis kedua yaitu katrol. Katrol yang pertama, misalnya pada timba, FK sama dengan FB. FK berarti gaya pada kuasa sama dengan FB berarti gaya pada beban. Karena FK dan FB sama, maka keuntungan mekanisnya satu. Yang kedua yaitu FK sama dengan setengahnya FB. Ya, ini katrol tunggal bebas. Yang ketiga, satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Lihat gambar. S merupakan panjang dari bidang miring tersebut. Ya, misalnya kita menggunakan papan, maka papan mempunyai panjang sebesar S. Kemudian H merupakan tinggi dari bidang miring tersebut. Dari ujung papan yang di atas sampai tanah merupakan ketinggian bidang miring. F adalah gaya yang digunakan untuk menaikkan benda, dan W adalah besarnya beban yang akan diangkat. Dapat dirumuskan F sama dengan W dikali H yang vertikal dengan vertikal dibagi dengan S panjangnya bidang miring tersebut. Bidang miring ini juga mempunyai keuntungan mekanis, yaitu dilambangkan dengan huruf KM sama dengan W dibagi dengan F, atau juga bisa dirumuskan dengan S dibagi dengan H. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda gigi. Ini diterapkan dalam roda sepeda. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia yang pertama, tuas jenis pertama. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Jenis tuas yang kedua yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Yang ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Ada beberapa contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, pernyataan berikut yang menghasilkan usaha adalah
Misal kalian menjawab B, salah, kalian bisa mencobanya lagi dengan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Salah lagi, bisa dicoba lagi sampai jawaban kalian benar. Sekarang sudah benar, bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kedua, usaha sebesar 1 Joule dilakukan apabila gaya sebesar 1 Newton dapat memindahkan benda sejauh. Ini bisa kalian jawab. Yang ketiga, satuan usaha dalam SI. Ada Newton, Joule, Newton per meter, Joule per sekon tadi ya sudah dibahas. Yang keempat, usaha sebesar 200 Joule. Berarti ini W-nya diberikan pada sebuah benda untuk memindahkannya sejauh 4 meter. 4 meter berarti jarak perpindahan. Maka besarnya gaya F berapa? Bisa kalian cari menggunakan rumus. Nah, ini ada beberapa soal-soal yang bisa kalian kerjakan ya untuk mengasah kemampuan kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.